Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Boleh sapa kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Hari yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kita.
Ada sukacita, pengharapan, berkat yang baru berlimpah atas setiap hidup kita, amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita punya satu keyakinan yang sama bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah harapan kita yang hidup dan kuasanya sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup setiap kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini mari sama-sama kita persembahkan hidup kita. Kita persembahkan nyanyian kita yang terbaik, ucapan syukur kita yang terbaik. Sebab hanya Tuhan yang layak kita tinggikan, amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tuhan, ajar kami untuk terus berharap hanya kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, pengharapan hanya berasal daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Oh. Mari angkat suara. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Come on, church. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared
You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is you are holy. You are holy. You are holy. Holy. You are holy, Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Yes, you are worthy. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy. Yes, you are holy, Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Mari dengan segenap hati nyatakan. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, Lord. You are holy, holy, Jesus. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Mari bersama-sama. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. 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 Worthy is the Amen. Amen. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan selama-lamanya Tuhan. Hari ini kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. GBPRJ Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Yang siap boleh suarakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, come on. Mari bersama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku
Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sambil tepuk tangan, come on. Dialah Raja, Raja. Namanya Yesus.
Gerakkan roh. Mana suaranya? Come on. Imani lagu ini saudara, amin. Allah melawat setiap kami tempat ini saudara. Come on. Hey. Mana? Hey, hey. Sekali lagi ya. 1, 2, 1. Sambil tepuk. Gerakkan roh Allah. Hey, hey. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. kasih Tuhan untuk kelawatan-Mu dan sukacita surga yang Engkau berikan kepada setiap kami pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan, kita berdoa buat bangsa Indonesia yang kita cintai. Ada damai sejahtera atas bangsa Indonesia. Tidak ada lagi roh perpecahan, radikalisme, terorisme yang akan memecah belah bangsa kami. Biar Roh Kudus yang mengendalikan dari Sabang sampai Merauke dipenuhi shalom Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin dan seluruh jajarannya. Biarlah Tuhan saja yang menuntun dan memimpin mereka Tuhan di akhir masa jabatan mereka untuk mengambil setiap keputusan. Dan biarlah Tuhan semuanya baik dan aman sehingga Indonesia tidak Tuhan chaos ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan ada perlindungan yang dahsyat atas bangsa kami di akhir masa jabatan mereka. Kami percaya Tuhan Indonesia tetap aman dan damai di masa-masa transisi kepemimpinan ini. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang Paniko. Kiranya Tuhan memberkati pengembalaan dan pelayanan hamba-Mu. Biar pengurapan ilahi, mujizat dan tanda-tanda heran menyertai hamba-Mu sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dan seluruh keluarga besarnya aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami Tuhan berterima kasih untuk Gembala Dr. Rianto yang Kau berikan kepada setiap kami jemaat CK7. Kami berdoa dan kami menopang hamba-Mu. Biarlah Engkau memberikan kesehatan yang prima, umur yang panjang. Engkau Tuhan berikan hikmat, pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam penggembalaan hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami Tuhan boleh dibawa Tuhan
Tuhan untuk masuk menjadi murid-murid yang militan di hadapan Engkau dan yang berkenan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keluarga besarnya Tuhan ada di dalam berkat dan perlindungan tangan Tuhan. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang ada di bangsa kami, khususnya yang ada di CK7. Kami mau tolak segala roh-roh yang menghalangi kebangkitan generasi Yeremia. Kami mau tolak roh LGBT, narkoba, free sex, suam-suam kuku, kemarahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan generasi Yeremia akan bangkit sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Mereka akan melakukan kehendak Bapa untuk memberitakan kabar baik dan menjangkau jiwa-jiwa sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan pakai generasi Yeremia di segala aspek kehidupan mereka untuk menggenapi amanat agung-Mu sampai Engkau datang di kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya, silakan duduk saudara semua. Puji nama Tuhan, saya percaya revival terjadi bagi setiap kehidupan kita, keluarga kita, bahkan bangsa kita yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan saudara, di kesempatan sore hari saudara kita diberikan kesempatan yang luar biasa saudara. Pada hari ini kita akan memberikan persembahan 2 kali setiap minggu ketiga. Yang pertama adalah persembahan diakonia, nanti yang kedua setelah firman ada persembahan umum saudara. Izinkan saya mewakili tim misi GBPRJ menyampaikan presentasi yang ada saudara, bahwa kami mengucapkan terima kasih dari tim misi GBPRJ, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara dalam rangka menggenapi visi Gembala Pembina Bapak Pendeta Niko pada tahun 2024. Kita sama-sama bangkit dan sama-sama menjadi terang bagi sesama yang percaya, boleh katakan amin. Bapak Ibu yang selalu memberi dukungan dalam bentuk sumbangan persembahan diakonia, juga sumbangan dalam bentuk sembako, telur, perlengkapan mandi, tas sekolah, alat tulis, dan pampers dan lain-lain. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang ikut serta dalam kegiatan misi yang sudah berjalan. Berikut kami sampaikan laporan keuangan diakonia pada bulan Juni tahun 2024. Saudara bisa lihat total penerimaan 229 juta sekian. Dan juga boleh di next. Dan ini dia total pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh tim misi GBPRJ saudara. Ada bantuan sosial jemaat 56 juta sekian, ada bantuan kurban Idul Adha 33 juta sekian, ada kegiatan misi, ada bantuan sekolah PAUD, ada bantuan biaya pendidikan jemaat, bantuan donor darah, dan juga Raising the Standards. Itu adalah kami mengirimkan guru-guru untuk sekolah-sekolah negeri di sekitar tempat kita saudara. Dan total pengeluaran sebesar 150 juta sekian. Kami mewakili Bapak Ibu mengunjungi saudara-saudara yang tidak mampu dari sisi ekonomi. Kami melakukan kunjungan, bisa ada foto-foto saudara, melakukan kunjungan yang pertama ke Tanjung Burung, Teluk Naga, untuk berfellowship bersama dengan para hamba-hamba Tuhan dari 16 gereja-gereja kecil, dengan kegiatan sharing, pembagian sembako, dan juga cek kesehatan bersama dengan para dokter. Dan juga kami pada tanggal 22 Juni ke area pemulung pinggir kali Sungai Tiram di Tanjung Priuk, khusus untuk lansia saudara. Dan juga pada tanggal Sabtu 29 Juni kami berkunjung ke pemulung dewasa dan anak-anak di Kampung Baru, Cakung Barat. Kita menyalurkan dalam bentuk sembako untuk kebutuhan pokok, makanan, alat-alat tulis, keperluan mandi, biskuit bayi, dan lain-lain. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saudara, mereka menitipkan senyum sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengingat mereka, yang telah peduli kepada mereka. Kami mengajak Bapak Ibu jemaat GBPRJ untuk terus ikut berpartisipasi, baik berupa persembahan diakonia atau ikut serta pada kegiatan misi mendatang. Di antaranya berikut agenda kami pada bulan Juli saudara. Yang pertama, kita telah mengunjungi asrama seminari Bethel Jakarta di Petamburan. Di sana kami melakukan ibadah fellowship bersama dengan adik-adik di sana. Mereka adalah generasi muda yang memiliki kerinduan untuk belajar dan melayani Tuhan sejak dini saudara. Kesan kami, mereka luar biasa, mereka dibentuk karakternya dalam pembinaan iman Kristen bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya mereka akan menghasilkan, dari tempat ini akan menghasilkan calon-calon hamba Tuhan yang luar biasa. Kami juga berkunjung ke Panti Jompo Peniel di Bintaro untuk menghibur para opa-oma di sana saudara. Dan juga kita akan ke lokasi rumah singgah Ampera, akan mengadakan cek kesehatan
dan pengobatan gratis khusus untuk anak-anak dan opa-oma di sana. Kemudian kegiatan dalam gereja seperti cek kesehatan, donor darah, serta membantu sesama jemaat yang memerlukan bantuan untuk biaya sekolah dan biaya pengobatan. Kita juga ada saudara program RTS, apa itu RTS? RTS dan juga PAUD, yaitu kita akan melakukan program renovasi bangunan sekolah PAUD serta pembagian obat-obat di Papua melalui hambanya Bapak Evangelis Jimios. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pelaku firman Tuhan, bangkit untuk menjadi terang bagi sesama. Yang percaya boleh katakan amin. Mari saudara persiapkan persembahan diakoniamu saudara bisa scan Kris yang ada di depan saudara, persembahan diakonia. Bagi saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tanganmu. Nanti pengerja akan memberikan amplop pada saudara. Baik, kalau sudah, mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan diakonia pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami melimpah syukur untuk apa yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna, bahkan berkat-Mu berlimpah bagi setiap kami Tuhan. Ini setiap kami memberikan persembahan, kami percaya persembahan kami dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan, khususnya untuk membantu sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bangkit menjadi terang, kami siap memberikan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Sampai memberikan persembahan, terus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 28 Juli 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Ibu Sari Singmuarangkit. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Hana Kristanto. PB Perja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, tentu PM Service. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 28 Juli 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 sampai dengan 21 Juli 2024 dan secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Iya, dulu saya kecewa sama Tuhan karena punya anak ABK. Karena menurut saya ini adalah aib. Saya sempat malas ke gereja, merasa semuanya sia-sia. Waktu anak saya lahir berkebutuhan khusus saya juga nggak terima. Saya dulu sering ribut sama istri saya untuk mengasuh anak saya. Pada waktu dokter memvonis dia sebagai Down syndrome, timbul rasa kecewa, penolakan. Dalam hati saya seperti itu. Mari hadir dan jadi bagian dalam perubahan positif anak-anak berkebutuhan khusus dalam acara Why Me yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 9 pagi. Bertempat di ICC MGK Kemayoran, lantai 9. Untuk biaya pendaftaran dikenakan Rp35.000 per orang dengan cara men-scan QR Code yang tertera atau dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tidak ada habis-habisnya kehidupan kami Tuhan. Diselimuti oleh kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami datang di rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa pujian syukur hormat kami Tuhan Yesus. Kami katakan hanya Engkau Allah yang layak kami sembah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Amin. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Amin. Kau telah mati gantikan diriku. Kasih Tuhan. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Katakan tak terukur Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Sembah Raja dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari sekali saudara, angkat tanganmu nyatakan layaklah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan
layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. dengan mari sekali lagi penyembah Tuhan, angkat tanganmu saudara, mari sama-sama satu suara katakan layaklah, layaklah Dipuji dan disembah. Yes, Lord. Segenap hatiku dipuji dan disembah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Nyatakan biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan ini sungguh-sungguh kami mengagungkan Engkau. Karena hanya mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, hanya itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kami. Terima kasih Bapak untuk CK7. Terima kasih juga untuk Dr. Yanto dan juga Ibu Olivia dan seluruh keluarga. Terima kasih untuk WL Singer yang luar biasa. Terima kasih untuk jemaat yang begitu setia dan antusias. Terima kasih juga untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan di PRJ CK7 ini. Kami percaya melalui tempat ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan. Dalam namamu kami mengucap syukur. Aku secara pribadi dengan suami, kalau boleh ada sampai hari ini melayani Tuhan. Bukan karena hebat gagah, bukan karena fasilida, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau segala-galanya. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you, terima kasih semuanya. Yes. Shalom semuanya. Ya, kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan, ya betul ya. Tadi itu lagu betul-betul saya waktu itu masih kecil. Saya waktu itu masih ingat waktu saya waktu itu masih SMA kali ya lagu ini. Dan ini lagu luar biasa, seharusnya kalau kita renungkan ini bicara tentang pengagungan Tuhan. Di akhir zaman ini memang Tuhan inginkan kita mengagungkan Dia. Bukan hanya mengagungkan masalah kita, betul. Hanya bicara tentang masalah Tuhan, kenapa hidupku seperti ini, enggak. Udah enggak musim, betul. Harus menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Itu yang Tuhan cari daripada setiap jemaat di akhir zaman ini. Amin. Sudah pada makan? Kenapa lemes? Oke, siap dengan firman Tuhan? Yuk kita masuk dalam firman Tuhan ya. Saya percaya semua pasti akan sangat diberkatin ya. Nah hari ini, percaya enggak? Hari ini ada banyak orang-orang hebat dan powerful berada di tempat ini. Siapa yang percaya? Kita adalah pribadi yang powerful, yang luar biasa, yang hebat. Angkat tangan yang percaya. Yes. Ya,
Memang betul, Lumbu Indri kok sombong sih? Duh, ini bukan sombong, ini fakta. Nanti kita akan lihat bahwa engkau dan saya di tempat ini adalah orang-orang spesialnya Tuhan. Kita bukan orang biasa-biasa, kita orang-orang premiumnya Tuhan. Halo, buktinya kita akan lihat ada 5 hal ya. Kita akan lihat buktinya. Mana buktinya bahwa kita adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang powerful, orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Pertama dari proses penciptaan kita. Mari kita lihat ya. Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Mana wanita di sini? Angkat tangan. Wanitanya, wanita. Oke, angkat tangan. Mari kita lihat ya. Proses kita, wanita, lihat proses kita. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan dagingnya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunlah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Wow. Wanita, siapapun engkau di tempat ini, siapapun, tua, muda, jelek, cantik, atau gemuk, atau kurus, atau hitam, atau putih, atau siapapun. Kita ini adalah pribadi yang luar biasa. Ciptaannya berbeda. Dikatakan engkau dan saya terdiri dari tulang. Tulang, ini tulang, mau dimakan enggak? Ini tulang. Wanita, engkau dari tulang rusuk pria. Makanya kita itu hebat, makanya wanita itu kuat, makanya wanita itu penolong. Gak main-main, betul. Mungkin kau bilang Bu Indri berarti wanita aja yang hebat. Berarti pria gak hebat, siapa bilang? Mari kita lihat. Coba kita buka ayat 7. Supaya kita lihat tempat ini. Ciptaanmu dan saya bukan kebetulan. Ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Dan mengembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Mana para pria sini? Pria, angkat tangan. Engkau beda dengan kami. Kalau kami dari tulang. Makanya kami itu penopang, betul? Coba lihat di Alkitab. Yang paling banyak itu apa? Janda apa duda? Janda, karena janda itu kuat. Kok duda gak kuat? Langsung kawin lagi, betul? Yes, betul. Nah tapi pria jangan minder, jangan kecil hati. Memang engkau bukan dari tulang. Kita dari apa? Dari debu tanah pria. Tapi ingat bukan hanya debu tanah biasa. Kenapa? Karena ada roh Allah yang masuk dalam hidupmu. Tepuk tangan. Engkau bukan hanya ciptaan biasa-biasa. Ada roh Allah, makanya pria itu berbeda. Punya hikmat, punya wibawa, punya karisma. Betul? Wanita memang kuat penolong, tapi prianya punya karisma. Ada orang gak sih di sini? Gini ya, bikin deal ya. Saya itu dari baru kemarin tuh nyampe di Bandung. Kita langsung kemarin tadi malam nyampe jam 1, jam 12 malam. Tadi pagi pelayanan di Pluit ya. Sekarang jam 4 dan habis ini kami langsung ke Medan. Saya aja masih semangat. Katanya ciptaannya spesial. Mana semangatnya? Halo! Wanita-wanita, engkau dari tulang. Halo! Maka di tempat ini yang sudah tidak lagi udah membre. Bertobatlah engkau. Kita bisa berdiri hari ini karena ada tulang yang menopang. Artinya wanita itu menjadi penopang dalam keluarga. Pendoa dalam keluarga. Betul? Tapi kalau tanpa pria pun tidak bisa. Karena pria itu punya roh Allah dalam hidupnya. Dia punya karisma Allah, wibawa. Makanya pria adalah imam dalam keluarga. Enggak ada orang. Ciptaannya berbeda. Maka kalau engkau menganggap engkau adalah pribadi biasa-biasa, salah besar. Engkau ditipu oleh si jahat. Wanita tulangnya, penopangnya, pria dengan penuh dengan roh Allah. Memang debu dan tanah, tapi bukan debu dan tanah biasa loh. Betul? Karena ada roh Allah dalam pria, setiap pria di tempat ini. Bilang kanan kiri, bilang saya punya roh Allah yang luar biasa. Hayo. Betul? Nah pria, wanita-wanita bilang gua tulang tahu. Bilang ayo, bilang sama suamimu, jangan macam-macam. Gua tulang tahu. Kita adalah penopang, kita adalah penolong, betul? Nah itu yang pertama, makanya dikatakan tadi ada orang-orang hebat di tempat ini, betul? Ciptaan kita berbeda dengan ciptaan waktu Tuhan menjadikan monyet. Waktu Tuhan menjadikan kambing, waktu Tuhan menjadikan tumbuhan, beda. Maka jangan pernah engkau bilang saya hanya pribadi biasa-biasa. Enggak ada yang biasa tentang kita, selalu luar biasa tentang kita, betul? Itu yang pertama. Yang kedua, dari faktor keturunan. Mari kita lihat keturunan-keturunan kita ya. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan. Waktu itu manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan ngomong sama Adam, sama Hawa, sama ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Luar biasa, perhatikan. Engkau di tempat ini, para bapak-bapak, suami, istri, anak, orang tua. Ternyata kita akan melahirkan keturunan-keturunan yang luar biasa.
Keturunan kita akan meremukkan kepala si ular. Artinya apa? Engkau bisa mengalahkan masalah apapun. Anak-anakmu jadi anak-anak ilahi yang luar biasa. Maka jangan pernah bilang, tapi anak-anak saya Bu ini hanya cuma tamatan SD. Siapa bilang? Daud tamat SD. Tapi karena dia adalah keturunan daripada Allah yang luar biasa. Dia dipakai menjadi Raja Israel yang luar biasa. Jangan pernah katakan anakku tidak punya masa depan. Setiap kita di tempat ini, anakmu akan jadi anak yang luar biasa. Mengalahkan ular. Artinya apa? Kepala ular loh. Ular kalau kepalanya sudah dikeremukkan itu gak ada kekuatan lagi loh. Maka jangan pernah bilang iblis yang saya kalah Bu Indri. Gak ada istilah kalah. Anak-anak kita jadi anak-anak yang luar biasa, betul? Kita kebetulan punya toilet attendant di Medan. Dia seorang ibu rumah tangga. Waktu kita ketemu dia, waktu saya cuci tangan, terus seperti biasa saya bilang, Ibu, padahal saya hanya cuma iseng aja nanya, berapa anaknya, betul? Ya ada basa-basi lah sampai cuci tangan, betul? Terus dia bilang ada sekian, saya udah agak lupa berapa anaknya. Terus saya bilang, di mana sekolahnya atau di mana kerjanya? Waktu dia bilang, anak saya lagi susun skripsi Bu Indri, karena kedokteran di USU. Wow, toilet attendant. Maka jangan pernah bilang, karena saya orang biasa, nggak mungkin keturunan saya. Siapa bilang? Tadi Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan, keturunanmu akan meremukkan kepala si ular. Artinya apa? Menjadi anak-anak yang perkasa. Keturunan kita bukan keturunan biasa-biasa, betul? Nah terus saya bilang, tapi ibu sekolahnya apa? Emang sekolah kedokteran? Enggak, saya hanya SD. Tapi setiap anak saya belajar malam-malam, saya temanin dia. Walaupun saya nggak ngerti apa yang dipelajarinya, minimal saya peluk-peluk dia, saya pijit dia, saya sediakan minuman tehnya. Nah itu berhasil. Mungkin kita bilang itu perempuan, betul. Satu lagi, saya punya tukang kebun di Medan. Kita punya tukang kebun. Itu tukang kebun, bayangkan dia dari mulai pagi sampai malam itu dia, sampai sore dia bekerja di hotel. Itu dia hanya cuma potong-potong rumput. Waktu saya tanya, 4 anak-anaknya 4 sebuah sarjana luar biasa. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu sesuai firman Tuhan. Maka jangan pernah bilang anak-anak saya gak mungkin Bu Indri, siapa bilang. Maka di tempat ini orang-orang hebat lagi berkumpul. Keturunan kita akan keturunan luar biasa. Engkau diciptakan bukan ciptaan biasa, kita kelas premium total abis gaspol. Karena kalau engkau yakin kan itu akan beda hidupmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat. Betul? Yang ketiga, kita akan lihat ya. Yang ketiga, apalagi ya. Dikatakan pernah nggak baca di Alkitab, Yesus itu sampai salut, sampai respect, sampai dia sampai betul-betul angkat topi. Nih dari Tokopedia. Tuhan sampai angkat topi. Kepada siapa Bu Indri? Mungkin karena dia orang kaya Bu Indri. Mungkin karena dia konglomerat. Mungkin karena dia orang hebat. No. Kepada siapa Tuhan angkat topi? Mari kita lihat. Maka di tempat ini jangan pernah ada istilah minder please. Karena mungkin penilaian dunia beda dengan Tuhan. Kalau penilaian Tuhan kau pakai berlian 10 karat baru orang angkat topi. Kalau Tuhan gak seperti itu. Nah pertanyaan siapa mereka? Mari kita buktikan. Buka Matius 26 ayat 7. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak wangi itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ayat 13. Waktu itu dikatakan Yesus, aku berkata padamu sesungguhnya di mana saja Injil disebut di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow, kenapa sampai Tuhan begitu kagum ini orang? Apa karena dia perempuan kaya? Apa karena dia donatur gereja yang paling besar? No, tahu kenapa? Buka ayat berikutnya, ayat 8 dan 9. Waktu dia memberikan minyak narwastu yang mahal 300 dinar harganya. 1 tahun orang kerja itu 300 dinar, betul? Lihat ayat 8 dan 9. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan itu? Sebab minyak itu dapat dijual dan dengan mahal. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Perhatikan, waktu engkau perempuan wanita di tempat ini, kita bisa melakukan yang dunia tidak bisa lakukan. Tuhan angkat topi bagi kita. Apa yang dunia gak bisa lakukan? Mengampunin. Betul? Mana bisa Bu Indri, gigi ganti gigi, betul? Kepala ganti kepala, hidung ganti hidung. Tapi perempuan ini bisa melakukan yang tidak biasa dilakukan oleh dunia. Kesabarannya. Makanya wanita di tempat ini, mana wanita? Angkat tangan. Yang gak sabar di tempat ini bertobatlah engkau. Jangan mimpi Tuhan akan angkat topi sama kita kalau engkau gak sabar sama suamimu. Betul, pokoknya Bu Indri kalau tahun ini dia gak berubah, cerai. Gak akan Tuhan angkat topi sama kita. Ketahanannya. Ketegarannya, itu yang buat Tuhan bangga. Tuhan bukan bangga karena engkau kaya, bukan. Engkau bilang berarti hanya perempuan. Siapa bilang? Mari kita lihat para pria ya, supaya pria-pria di tempat ini juga ya membuat Tuhan angkat topi sama kita. Mana buktinya? Kisah 7 ayat 55 sampai dengan 56. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, dikatakan Yesus sampai standing ovation. Ini karpet merah. Pernah jalan di karpet merah?
Kalau kita lihat artis Hollywood, bukan Bollywood ya, Hollywood. Kalau sudah dibuat karpet merah, itu berarti orang-orang yang penting dianggap, betul? Betul? Kalau presiden ada karpet merah, beda loh. Betul? Dan dikatakan sampai Tuhan tuh standing ovation sama si Stefanus. Kenapa sampai Tuhan begitu menghargai Stefanus? Apa karena dia mungkin pengusaha besar? No, mari kita lihat. Dikatakan ayat 59 dan 60. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa padanya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka. Dan dengan itu perkataan itu meninggallah dia. Perhatikan. Waktu Stefanus bisa memberikan doa kepada orang yang menyakiti dia. Di sana Tuhan kasih karpet merah sama dia. Hari-hari ini banyak orang yang menyakiti kita, betul? Bisa dari suamimu, bisa dari istrimu, dari anakmu, mungkin dari jemaatmu, mungkin dari gembalamu, mungkin dari siapapun atau bosmu. Hari-hari ini mau dapat karpet merah gak dari Tuhan? Percayalah, bukan karena kita ke gereja, tapi waktu kita dikatakan bisa mengampuni. Stefanus mendoakan ini orang, pada akhirnya dia meninggal. Tapi dia meninggal gak ke neraka, dia meninggal langsung ke surga. Karena Yesus sudah berdiri untuk dia. Wow! Tepuk tangan Tuhan Yesus. Makanya hari-hari ini di sini banyak orang-orang hebat. Orang-orang hebat pertama adalah pakar ciptaan kita beda dengan dunia, beda dengan monyet, beda dengan kecoa, beda dengan keong, betul? Beda dengan tumbuh-tumbuhan. Mau tumbuh-tumbuhan paling mahal di dunia pun beda dengan kita ciptaannya. Laki-laki betul dari tanah, tapi ada roh Allah yang luar biasa. Makanya penuh hikmat marifat, penuh dengan karisma, betul? Wanita walaupun engkau lemah gemulai menurut dunia, tapi kita adalah tulang. Amin. Makanya wanita di tempat ini yang cepat-cepat menyerah, bertobatlah engkau. Kita harus kuat. Karena tulang. Orang kalau tulangnya udah membre, itu masalah, betul? Saya mau tanya, apa bedanya orang tua dengan orang muda? Tulangnya. Kalau tulangnya kuat, walaupun umurnya 60 tahun, tapi tetap kayak umur 17 tahun. Betul? Kayak saya nih. Saya 64, tapi karena tulang saya betul-betul Tuhan kasih tulang yang kuat. Makanya beda, masih bisa gaya, betul? Betul? Beda. Beda. Tapi kalau tulangmu sudah memble, walaupun umur 30 tahun, engkau sudah memble tulangmu, akan beda. Orang bilang udah umur 100 tahun tuh orang. Makanya hari-hari ini jadilah punya tulang yang kuat. Makanya betul-betul ibu-ibu, bapak-bapak ya jaga kesehatan. Jangan terlalu overweight, betul? Karena tulang itu pengaruh dengan berat badan kita. Kalau terlalu berat maka tulang kita juga akan goyang, betul? Dan dikatakan tadi ciptaan berbeda. Yang kedua dikatakan tadi adalah apa? Apa? Keturunan kita. Bukan keturunan ecek-ecek. Keturunan yang bisa meremukkan kepala si ular. Artinya apa? The conqueror, penakluk keturunan kita. Jangan pernah bilang karena saya miskin Bu Indri, gak mungkin. Siapa bilang? Tadi tukang kebun, anaknya 4 semua sarjana. Dan bukan sarjana biasa loh, dari tamatan USU, dari sekolah pemerintahan semuanya, beasiswa semua. Padahal hanya tukang kebun dari pagi sampai sore dengan pakai topi, dengan pakai boot, dengan hanya cuman babat rumput. Satu lagi seorang ibu, hanya toilet attendant, anaknya tamatan dari dokter, dari Undip. Wow, artinya apa? Kita spesial. Maka jangan pernah bilang anak saya gak ada pengharapan. Siapa bilang? Kau harus yakinkan dirimu, kau punya anak bisa meremukkan kepala si ular. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Tuhan angkat topi bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau miskin, bukan karena engkau cantik, bukan karena engkau ganteng, bukan karena engkau terkenal. Tapi karena apa? Waktu kita bisa melakukan yang dunia gak bisa lakukan. Perempuan ini bisa memberikan minyak narwastu yang mahal kepada Yesus. Ini bicara tentang wanita yang tegar, wanita yang kuat, wanita yang sabar. Mana sini wanita-wanita, coba angkat tangan. Kalau orang nggak sabar kelihatan masa di sini mukanya. Karena kacamata saya anti peluru tahu. Ya, nanti suami ngomong 1 dia ngomong 1000. Itu nggak sabar. Bagaimana engkau bisa menang dalam kehidupanmu ini, betul? Nah, pria-pria dikatakan, ya pria-pria dikatakan yang betul-betul spesial. Itu akan berbeda hidupnya. Betul kayak Stefanus. Dia bisa mengampuni orang yang melemparnya dengan batu loh. Sometimes di akhir zaman ini banyak orang-orang melukai hati kita. Menusuk kita dari belakang. Bahkan mungkin menghina kita, memfitnah kita. Jangan pernah engkau terpancing. Karena waktu engkau tidak terpancing maka Tuhan akan angkat topi pada kita. Yes. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Ada karpet merah yang Tuhan siapkan, betul. Makanya saya bilang Tuhan apalah artinya. Bapak-bapak. Tahu makanya bikin kadangkala kita nggak bisa, makanya kita bisa melakukan apa yang dunia tidak bisa lakukan karena faktor ego. Kalau engkau pakai egomu sumbu pendek, engkau tidak akan bisa membuat Tuhan kagum dengan kita. Percayalah, betul. Karena laki-laki itu kadang-kadang harga diri di atas segala-galanya, betul. Saya mau tanya berapa sih harga kita?
Udah dibayar lunas di kayu salib. Jadi jangan pertahankan harga diri. Percayalah untuk engkau bisa mengampuni, engkau bisa mengalah, engkau bisa melepaskan hak. Tuhan angkat topi sama kita. Wow. Luar biasa, betul. Nah, yang berikutnya kita lihat sekarang. Yang keempat, yang paling spesial adalah siapa? Maria. Maria itu perempuan desa, halo. Yusuf itu tukang kayu. Maka di tempat ini ayo semua pindah kerja. Dari pengusaha jadi tukang kayu semuanya, betul? Yusuf tukang kayu dipercaya menjadi ayah Yesus di dunia ini. Maria hanya tunangan tukang kayu, perempuan biasa-biasa dipercaya untuk dia simpan Yesus di dalam rahimnya selama 9 months. Ini bicara tentang kepercayaan loh. Dunia mungkin gak percaya sama kita karena ngeliat kita kayaknya kurang oke. Tapi Tuhan mempercayakan kita banyak hal. Dan dikatakan dalam Amsal, orang yang dipercaya akan banyak mendapat berkat. Wow. Amin. Ini gak semangat ya. Ini gimana sih ini sekarang? Halo. Makanya stop bilang saya hanya orang biasa-biasa Bu ini. No, kita kepercayaan Tuhan. Percayalah sama saya. Kalau engkau kepercayaan dunia terbatas, kepercayaan Tuhan itu luar biasa. Maka saya bilang Tuhan, aku mau jadi orang kepercayaanmu Tuhan. Tuhan gak pilih Maria karena dia kaya. Tuhan gak pilih Maria karena dia hebat. Tuhan gak pilih Yusuf karena dia mungkin orang yang punya pengusaha. No, Tuhan pilih karena hatinya. Pakai hari-hari ini, kalau engkau mau jadi orang kepercayaan Tuhan, cek hati kita. Betul? Nah, yang berikutnya dikatakan. Coba lihat. Ya, nah dikatakan Tuhan mencari orang-orang untuk menjadi orang kepercayaannya. Tapi sedihnya seringkali kita merasa kita gak mungkin bisa dipakai oleh Tuhan. Dan iblis itu mencuri. Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ada 3M. Membunuh identitas kita, mencuri damai sejahtera kita, membinasakan harapan kita. Makanya gak heran banyak orang Kristen gak sadar dirinya siapa. Karena 3M ini masuk dalam hidup kita. Makanya engkau beribadah hanya seperti siapa? Hanya seperti ini. Hanya seperti ini, si Frozen. Memang mungkin kau cantik di tempat ini pakai tas Hermes sekalipun. Tapi kalau engkau sudah hilang pengharapan, sudah hilang identitas, sudah hilang damai sejahtera, kau gak jadi apa-apa. Iblis targetnya tetap 3M. Dunia boleh berubah tapi iblis misinya gak pernah berubah. Makanya hari-hari ini mari. Waktu dikatakan ada seorang yang terikat oleh roh jahat di Alkitab. 18 tahun loh dia. Dia bisa jemaat, dia bisa hamba Tuhan loh. Dia bisa pembicara. 18 tahun, 18 years. Gak main-main. Nah tapi dikatakan dia terikat, betul. Nah Yesus akhirnya datang ke sana. Yesus ke sana bukan mencari panggung. Karena menyelamatkan perempuan ini. Makanya hari-hari ini kalau engkau masih terikat. Ini apa? Ini rantai betul ya. Memang rantainya ini merah. Ya kalau engkau masih gak menyadari identitasmu siapapun. Cantik apapun rantai ini, selama engkau masih terikat dengan rantai, engkau tidak sadar siapa dirimu, maka engkau tidak akan bisa maju. Betul? Mungkin enggak rantai, ya. Iblis pakai apa? Iblis pakai ini. Iblis pakai apa nih? Ini apa ibu-ibu, bapak-bapak? Pita. Kesannya pita ini betul-betul hanya cuma pita biasa, betul? Tapi kalau engkau masih terikat tidak akan bisa. Makanya pulang dari tempat ini beli gunting. Gunting semuanya. Supaya engkau dibebaskan dari segala ikatan. Kita ciptaan luar biasa. Anak-anak kita menjadi anak yang luar biasa. Dan engkau akan melakukan hal yang tidak mungkin dunia lakukan. Mengampunin, mengalah, melepaskan hak. Itu tidak mungkin dilakukan oleh dunia. Dunia yang ada gigi ganti gigi. Lo bisa, gua bisa, betul? Tapi kalau anak-anak Tuhan seperti Stefanus. Dia bahkan berdoa buat orang-orang yang jahat dengan dia. Wow. Yang keempat, mari kita lihat. Yang keempat adalah siapa? Yang keempat dikatakan, kita akan lihat yang keempat. Yang kelima sekarang, betul? Satu lagi, buka Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah hai bumi dan laut, karena iblis telah turun ke padamu dalam geramnya yang dahsyat. Perhatikan, hari-hari ini iblis makin jahat. Yang dicari bukan jemaat biasa. Yang dicari bukan jemaat yang rajin. Yang dicari adalah warrior sejatinya Tuhan. Siapa dia? Deborah. Kalau engkau hanya jadi jemaat biasa-biasa, gak akan jadi apa-apa. Tapi Tuhan mencari Daud. Tuhan mencari Deborah. Nah apa yang spesial dari Deborah? Kenapa sampai dia Tuhan pakai luar biasa? Karena kita harus jadi Deborah, harus jadi tentaranya Allah. Nggak bisa jadi jemaat biasa-biasa, percayalah nggak akan bisa engkau menghadapi iblis kalau engkau hanya jemaat yang biasa-biasa. Nah apa yang spesial dari Deborah? Deborah ini adalah pribadi yang mentalnya kuat. Mentalnya tegar. Nggak mental ini. Apa nih? Ini kalau pakai rujak enak banget betul. Tapi kalau engkau mental kerupuk.
gampang sensi, gampang tersinggung. Engkau dan saya tidak akan bisa menang atas Sisera. Sisera itu musuh. Sisera itu musuh. Dan musuh itu Tuhan berikan loh. Kata Tuhan begini, aku akan memberikan Sisera padamu. Kok kenapa Tuhan izinkan ada masalah Bu Indri dalam hidup saya? Kan saya sudah ikut Tuhan. Betul. Karena di akhir zaman ini Tuhan akan membedakan antara emas dengan jerami. Emas kalau dibakar, makin ada proses, dia makin kinclong. Harga emas sekarang berapa? Hampir 2 juta, betul? Dulu 500 ribu, dulu 100 ribu, sekarang harga emas naik, betul? Tapi kalau engkau dibakar, langsung terbakar, engkau adalah kelas jerami. Makanya kenapa harus jadi warrior? Karena kalau hanya jadi jemaat biasa-biasa nggak bisa. Tapi kalau jemaat-jemaat yang warrior, kita akan jadi emas semuanya. Masalah bisa ada, bisa. Tuhan izinkan Sisera datang dalam hidup kita. Mungkin masalah ekonomi, masalah utang, masalah anak, masalah mungkin digosip, masalah apapun bisa dalam kita. Tapi kalau engkau emas, semakin kau dibakar, semakin kau kinclong. Beda. Beda. Makanya seorang ketahuan emas atau tidaknya waktu punya masalah. Waktu belum dibakar nggak ketahuan emas murni apa emas emasan. Atau emas Joko, betul? Tapi kalau orang udah dibakar, kalau emas itu dibakar, baru kelihatan keratnya itu karat berapa? 24 karat, 18 karat atau berapa? Maka jangan marah dengan masalah. Karena melalui masalah engkau akan menjadi emas yang luar biasa. Dan dalam bait itu hanya perabotan dari emas yang akan dipakai oleh Tuhan. Jelas. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Deborah. Kenapa Deborah dipakai? Ada 4 hal yang tentang Deborah. Yang pertama dikatakan Deborah istri Lapidot. Nabiah, hakim, betul? Apa artinya ini? Tuhan mau pakai setiap kita dari latar belakang apapun engkau. Tuhan gak cari hanya pendeta. Tuhan gak cari hanya orang yang melayani di gereja. Tuhan mau cari dari latar belakang apapun. Dari marketplace atau mungkin dari pelayanan atau mungkin dari orang karir. Semua Tuhan mau pakai kita. Yang kedua dikatakan Deborah ini adalah apa? Deborah ini adalah seorang nabiah, betul? Ya. Nah dikatakan di sini, coba saya lihat. Kita lihat ya di sini ya. Tadi dikatakan dia bisa mengalahkan, Deborah mengalahkan. Yang pertama tadi adalah apa? Dia punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu akan jelas tahu apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Deborah dia tahu persis loh. Tuhan tuh kalau ngomong tuh detail loh ibu-ibu. Nuh kenapa bisa bangun bahtera? Padahal hanya tukang petani anggur. Tahu kenapa bisa bangun bahtera dan bahteranya nggak tenggelam selama 40 hari 40 malam. Pada hujan deras dari air bawah dari dalam keluar, dari atas keluar. Tapi kenapa bahteranya nggak bocor? Padahal yang bangun cuma tukang anggur. Cangkul yang dalam. Tahu kenapa? Karena kalau Tuhan ngomong sama orang yang dekat dengan dia itu detail. Dari ini kayunya apa, ukurannya apa, semua Tuhan ngomong. Kenapa Daud si tukang angon kambing bisa menang lawan perang terus? Karena Tuhan ngomong sama dia. Strategi ini yang kau pakai. Makanya dalam apapun hidup kita, kalau engkau dan saya punya kepekaan seperti Deborah, kita tidak akan takut menghadapi apapun masalah. Kebetulan sekarang kami lagi menjalankan usaha, bukan menjalankan usaha, meneruskan usaha. Abang saya meninggal Mei kemarin, sudah 2 bulan pas hari ini. Dan kebetulan karena kami termasuk direksi, kami mesti menjalankan. Kalau perusahaannya perusahaan yang maju, dijalankan masih oke. Ini perusahaan dalam keadaan sinking bob. Udah tinggal mau tenggelam begini aja. Nah masalahnya apakah engkau bisa melakukannya? Bisa. Kalau engkau punya Tuhan, kalau engkau andalkan Tuhan bisa. Dan kemarin belum sampai sebulan kami. Yang kebun tadi yang sudah hancur lebur. Yang dia punya lalang dengan dia pohon kalah. Pohon sawitnya dengan lalangnya. Tapi kalau Tuhan yang berikan hikmat, saya bukan tukang kebun, tapi Tuhan kasih hikmat. Dengan suami kami dikasih hikmat, akhirnya apa? Belum sampai 20 hari, itu langsung kenaikan produksi 3 kali lipat. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yes! Makanya kita perlu peka dengan suara Tuhan. Yang pertama Deborah dikatakan adalah apa? Dia punya hubungan dengan Tuhan. Yang kedua Deborah ini punya visi. Visinya adalah apa? Menang! Maka jangan pernah visi, gimana visimu? Ya biasa-biasa, ya syukur-syukur, gak ada. Menang! Daud menang melawan Goliat, betul? Nuh, bangun bahtera menang. Waktu engkau punya visi, engkau adalah orang-orang yang akan berhasil dalam hidup ini. Jangan punya visi yang ecek-ecek, visinya ke depan kayak Yusuf. Nanti bulan dan bintang akan menyembah aku. Dan dikatakan berkas-berkas, 11 berkas akan menyembah berkasku. Itu visi yang impossible. Tapi kalau dari Tuhan, gak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Maka hari-hari ini butuh visi. Deborah punya visi, kita akan menang. Tapi si Barak, ya kalau lu maju gue maju. Makanya tempat ini jangan sok jual mahal sama Firman. Betul, Firman mengatakan kau menang tapi engkau tidak mau. Ya, makanya jadi seperti ini. Ya, orang yang punya visi itu kayak gini. Ini apa? Burung Raja Wali. Dia punya visi, dia lihat ke depan itu sampai 4 kilometer. Tapi kalau orang tidak punya visi, seperti ini. Seperti ayam. Hanya ngomongin masalah terus, betul. Atau seperti apa? Burung emprit.
Tahu burung emprit? Recok. Udah. Betul? Makanya engkau tidak jadi apa-apa. Daripada engkau hanya recok, hanya mengeluh, hanya komplain. Kenapa enggak melihat ke depan? Tuhan jadikan aku raja wali Tuhan. Aku melihat janjimu. Karena rancangan Tuhan bukan kecelakaan tapi masa depan ini penuh harapan bagi orang yang mengasihi dia. Maka saya sangat percaya kami dengan suami. Kami percaya pasti usaha daripada orang tua kami akan maju lagi. Masalah gimana itu urusan Tuhan. Bagian saya melakukan apa kata Tuhan. Wow! Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Betul. Hari-hari ini mari. Kau punya harus kok set your own vision. Yang ketiga, apa yang spesial dari Deborah? Dia melangkah. Jangan hanya pernah statis. Ya sudahlah, memang begini nasibku. Melangkah, masalah bisa apa enggak gimana nanti. Yang penting melangkah dulu. Halo, kami enggak tahu kebun. Bora-bora tahu kebun. Saya aja takut panas, betul. Karena meleleh lagi saya punya perawatan. Betul, yes. Enggak tahu saya kebun, enggak tahu saya buah, enggak tahu saya bibit, enggak tahu kami pemabatan, enggak tahu meracunin. Tapi kemarin kami masuk ke kebun. Ya gaya saya ke kebun enggak begini. Kalau ini kan agak keren dong, betul. Ya, yes. Itu kita betul-betul sama suami masuk dengan pakai double cabin. Pakai apa? Double cabin. Kita masuk semua ke hutan-hutan. Kita lihat segala macam. Ada ular, ada gimana. Pokoknya jalan aja. Gimana nanti ular pun takut sama kita semuanya. Kalau engkau punya Tuhan, ada karisma Tuhan beda. Maka jangan pernah kalah dengan masalah. Kita yang mengalahkan masalah. Betul. Maka dikatakan melangkah. Deborah tuh melangkah. Enggak hanya diam saja. Jangan pasrah. Pasrah bukan dari Tuhan, percayalah. Melangkah dari Tuhan. Dan keempat. Kenapa Deborah bisa melangkah? Kenapa Deborah di sana punya visi? Kenapa Deborah dikatakan bisa peka? Tahu kenapa? Kenapa dia bisa konsisten? Tahu kenapa? Karena dia masuk dalam pengajaran. Hari-hari ini jangan jadi Kristen jalan-jalan. Cari firman yang membuat engkau semakin bertumbuh dalam Tuhan. Jangan tergantung hamba Tuhannya. Halo. Nanti ada hamba Tuhan, rame-rame ke sana. Harus berakar, karena pohon yang berakar di pinggir sungai, dia akan melahirkan buah yang luar biasa. Yang tidak pernah layu daunnya. Jelas, kenapa kita bisa setengah-setengah, gak bisa maju. Karena engkau jadi Kristen jalan-jalan, shopping around terus. Gak bisa, harus berakar. Kalau engkau di PRJ ini, berakarlah di PRJ. Engkau akan mengeluarkan buah-buah yang luar biasa nanti. Tuhan memberkati. Semua diberkatin? Semua diberkatin? Harus cap mau Tuhan ya. Cap mau ya, coel kanan kiri, cap mau. Ayo, obral sama Tuhan. Harus obral. Jangan sok jual mahal sama Tuhan. Dari mana ketahuan orang sok jual mahal? Dengar firman, ya kalau itu kan belum bisa Bu Indri. Saya kan belum bisa lah untuk ngalah. Enggak bisa seperti itu. Kalau engkau obral, kalau engkau tidak jual mahal, kalau engkau cap mau, maka Tuhan akan angkat hidupmu. Ingat, kita adalah pribadi yang luar biasa. Ciptaannya berbeda, saya undang pemusik. Keturunan kita luar biasa. Tuhan angkat topi kita bukan karena engkau orang kaya. Tapi untuk engkau bisa melakukan yang dunia tidak bisa lakukan. Yang keempat dikatakan adalah apa tadi? Ini ngerti gak sih yang saya sampaikan tadi semuanya? Yang keempat apa? No, belum sampai ke sana. Ya, yang keempat tadi adalah siapa? Dikatakan dipercaya. Siapa dipercaya? Maria. Siapa yang dipercaya? Yusuf. Mereka orang-orang yang tidak dilihat oleh dunia, tapi Tuhan bisa percayakan. Dan kalau orang dipercayakan oleh Tuhan akan beda hidupnya. Betul? Dan yang kelima dikatakan Tuhan mencari warrior-warrior di akhir zaman ini. Karena ini akhir zaman, dunia akan semakin jahat. Percaya sama saya, tidak ada yang semakin baik. Bahkan gereja sekarang banyak digoncangkan. Itu akan terjadi. Tapi kalau engkau warriornya Tuhan beda. Makanya engkau tidak memble. Enggak seperti kerupuk ini. Ini saya kasih kerupuk sama kamu. Gak seperti kerupuk, betul. Emang gua pikirin anjing menggonggong kafilah berlalu, betul. Ya, dan dikatakan Deborah ini dari lapisan yang berbeda. Dari istri, makanya ibu rumah tangga di sini jangan pernah engkau merasa, atau bapak rumah tangga. Bu Indri saya gak punya pekerjaan, siapa bilang? Mau istri, mau suami, mau orang gak punya pekerjaan, mau orang biasa-biasa Tuhan memakai hidup kita. Betul, beda. Kita diciptakan beda dengan tumbuh-tumbuhan, kita diciptakan beda dengan binatang karena kita adalah spesialnya Tuhan. Premium produknya surga, betul? Dan yang terakhir dikatakan masuk dalam pengajaran. Jangan jadi Kristen jalan-jalan, punya tempat wadah khusus di mana engkau bisa bertumbuh dan berbuah. Karena hanya pohon-pohon yang ada ditanam di tepi aliran sungai, dia akan bisa menghasilkan dan berbuah. Tuhan memberkati. Saya kasih ini ya. Aku anak kesayangan Bapak. XL, yes, Ibu come.
Di sini aja ya. Ibu, namanya siapa? Yes, Ibu, namanya siapa? Mau dikasih pakai jual mahal lagi. Ibu namanya siapa? Eti. Herli. Engkau anak kesayangan Bapa ya. Jangan ada roh minder sedikit pun. Karena minder bukan daripada Tuhan. Tuhan mau angkat kehidupanmu. Anak-anakmu jadi anak yang luar biasa. Nanti ambil ya. Satu lagi. Ini Al. Ini Al untuk pria sekarang. Ya, Bapak yang pakai masker. Namanya siapa, Pak? Yosef. Ibunya mana? Oke. Coba berdiri, Pak. Ibunya berdiri atau Ibu? Ya. Kalian percaya? Kalian anak kesayangan Bapak? Ya, Pak. Jangan takut menghadapi dunia ini. Karena semua sudah ada di bawah kaki Yesus. Engkau sanggup, bukan karena engkau hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Nanti ambil ya. Oke, Tuhan berkatin. Layaklah kau Tuhan. Sama-sama bagi berdiri saudara. Dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan senang jiwa ragaku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saya mau tanya sekali lagi. Siapa di sini sangat yakin bahwa dia adalah ciptaan yang luar biasa di mata Tuhan? Raise your hand. Harus yakin. Ingat, kita diciptakan bukan biasa-biasa. Kita produk khususnya Tuhan. Memang tanah, tapi ada roh Allahnya. Memang tulang, tapi tulang yang kuat dan kokoh. Betul? Keturunan kita menjadi keturunan yang luar biasa. Jangan pernah bilang anak saya nggak mungkin. Dulu seluruh keluarga saya bilang anak saya dengan Pak Ari paling hanya cuman main-main gitar di bawah jembatan Bandung. Tapi waktu anak kami selesai dari spesialis dokter, waktu anak kami boleh berhasil, bahkan sekarang juga semuanya boleh diberkatin. Mereka bilang kok bisa, bukan karena kami, tapi kami punya Tuhan kami yang luar biasa. Amin. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Engkau dan saya akan membuat Tuhan salut. Ada karpet merah mau Tuhan siapkan bagi kita. Waktu engkau bisa melakukan yang dunia tidak bisa lakukan, yaitu apa? Pengampunan, pelepasan hak. Mengalah, sabar, itu yang dunia tidak bisa berikan. Yang keempat dikatakan kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Maria tidak punya dasar untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan karena sangat biasa, bukan pendeta besar. Tapi dia punya hati seorang hamba. Mau punya kepercayaan Tuhan, check your heart. Yang kelima, Tuhan mau cari Deborah-Deborah di akhir zaman. Daud-Daud di akhir zaman. Warrior-warriornya Tuhan. Serious orang warrior, tidak gampang memble. Serious warrior punya visi ke depan. Serious warrior adalah melangkah. Serious warrior adalah siap untuk berkata, aku mau melangkah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Dengan segenap jiwa raga kami Tuhan. Dengan segenap jiwa ragaku. Diberkati, amin. Selagi diberkati, kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita saudara. Silakan dukung saudara semua. Atas nama Gembala, seluruh pengerja dan jemaat, terima kasih kepada hambanya Evangelis Ibu Indri Pardede dan juga Bapak. Terima kasih untuk pelayanan di tempat ini terus memberkati. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tanganmu. Nanti pengerja akan membantu memberikan amplop. Bagi saudara yang ingin men-scan kris ada di depan kursi saudara, dan pastikan saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolekte GBI PRJ.
Baik, kalau sudah persiapan persembahannya saudara, saya undang sama-sama kita baik berdiri. Mari sama-sama kita baik berdiri saudara, dan nanti setelah kita berdoa, tidak usah duduk lagi saudara, karena kita akan berdiri untuk menerima doa berkat setelah memberikan persembahan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Yang ku miliki semuanya daripada-Mu. Amin. Kan ku bawa persembahanku yang saudara yang sudah memberikan, saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita tutup ibadah berani, sama-sama angkat tanganmu saudara. Mari dengan iman nyatakan segalanya yang ku miliki semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan atas kami semua ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Ibu Indri Pardidia Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.